Ya begini, memang ada beberapa partai yang berorientasi internal kepada ketokohan ya. Katakan PDIP, pasti Ya. Megawati menjadi grandmother. Kemudian saya lihat yang muncul itu adalah Prabowo juga demikian. Kemudian Nasdem demikian. Golkar tidak. Karena Golkar itu, saya ingin mengatakan Golkar itu ketua umumnya tidak mandiri. Ketua umumnya karena partai ini oleh pengurus-pengurus cabangnya, termasuk adalah DPD, selalu mengendaki ketua umum Golkar harus orang yang memiliki atau bagian dari pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa membahas beberapa masalah secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Pak Zainal Bintang. Ini tokoh yang sudah malang melintang, baik di dunia pers, di dunia media, kemudian di bidang kesenimanan, teater, film, sampai bidang politik. Yang luar biasa adalah sampai sekarang masih menulis. Ini yang luar biasa. Dan semboyannya adalah old journalist never die. Jadi ya, tetap menulis terus. Ini kenapa saya kemudian wawancara, karena seorang wartawan itu sesungguhnya adalah saksi sejarah. Nah, jadi kalau mau membandingkan apa yang terjadi masa lalu dan masa sekarang, maka tepatlah kita berbincang dengan wartawan senior Zainal Bintang. Apa kabar Pak Zainal? Kabar baik, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini akhir-akhir ini kan banyak ya orang yang mengeluh, katanya pers, kebebasan kita agak mundur dan sebagainya. Bagaimana pandangan Pak Zainal Bintang dibandingkan dengan masa-masa dulu? Kalau nggak salah sudah berkarir menjadi wartawan mulai era Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang Orde Reformasi. Silakan Pak Zainal. Baik, terima kasih Mas Bambang. Jadi kalau menyangkut keluhan masyarakat tentang kualitas jurnalistik atau wartawan kita, saya benarkan itu. Saya juga punya catatan, karena dulu waktu kita dilatih oleh wartawan-wartawan senior itu, kayak BM Dia, Rosian Anwar, itu memang keras kita dididiknya. Koma aja nggak boleh salah, titik nggak boleh salah. Nah, kalau sekarang tidak bisa juga dipersalahkan keluhan itu atau kesalahan itu, karena situasi kan berubah ya. Sekarang pers kan apalagi pakai online, serba cepat dibikin di lapangan. Kalau dulu Mas, Anda masih ingat kali awal-awal Anda jadi wartawan, berita dicari di lapangan oleh reporter, dibawa ke redaktur, dikoreksi, kemudian perbaiki, baru masuk ke percetakan. Masuk di percetakan kan, kalau masuk di percetakan itu kan masuk ke mesin setting gitu. Habis di set keluar lagi, diperiksa lagi oleh kita, namanya diperiksa titik koma. Nah, dimasukkan lagi hasil koreksian. Nah, jadi memang harus teliti. Nah, tidak lama setelah clear, keluar dari mesin koreksi, dibawalah ke meja layout, ditandatangani oleh, kebetulan saya wartawan, ya sebelumnya saya wartawan harian Angkatan Bersenjata, redaktur kebudayaan, dari 72 sampai 70, kira-kira 70 sampai 79. Nah, 79 saya bikin sendiri. Dapatlah saya sebuah koran mingguan namanya Barata Minggu. Nama Jawa ya, itu dulu punya saudara Kaslan Rosidi dari Jawa Timur. Wartawannya Kodam Pak Jenderal Sumitro dulu. Nah, kembali kepada tadi itu persoalan mutu, karena kita ini seperti saya kira juga Anda dididik dulu. Anda pasti saya yakin pernah ikut dulu KLW kan? Kursus pelatihan wartawan, kan Anda pengurus PWI. Nah, menemukan memang hal itu yang istilah saya dengan teman-teman yang senior itu yang hilang
di media sekarang ini, pemberitaan itu adalah akurasi. Akurasi sangat lemah. Jadi cek and recheck-nya lemah, kemudian penulisan background-nya juga lemah semua. Jadi ya saya, karena saya wartawan senior, sudah ikut yang Anda bilang, saya sudah ikut nulis-nulis tahun 62, umur 15 tahun. Terus tidak pernah putus sampai hari ini. Jadi saya merasakan betul-betul ada satu statistik yang fluktuatif, naik turun, tapi apa boleh buat. Jadi jawaban saya itu keluhan masyarakat tentang akurasi betul, kemudian background juga demikian. Saya tidak menyebut nama persnya, tapi pers terkenal pun hari ini mainstream itu juga banyak ya karena faktor wartawannya. Bisa saja pemimpinnya konsisten, tapi lapangan tidak bisa dia kontrol. Sehingga teman-teman saya yang memegang media penting itu, saya kalau kirim WA koreksi sama dia minta maaf. Jadi saya tidak sebut nama ya, tapi masalah akurasi memang itu yang menjadi persoalan hari ini. Itu saya anggap akibat tadi perkembangan kecepatan. Wartawan bikin berita kan di jalan saja, di jalan. Nggak kembali ke redaktur. Dia cuma pencet begini. Gitulah Mas, kira-kira. Iya Pak Zainal, dari segi akurasi, ya, profesionalitas, teknik jurnalistik, ya mungkin ada beberapa masalah gitu ya, beberapa kritik. Saya yang mau tanya adalah juga cara menyikapi kemerdekaan pers. Dulu kan kita takut sama pemerintah, ya, kemudian takut pada pemilik modal sekarang yang mengendalikan. Sekarang lebih unik lagi, ini media-media mainstream pun kadang-kadang ada berita yang di depan mata, yang fakta itu, bisa nggak dimuat di surat kabar, gimana itu? Ya, itu betul semua. Saya juga amati itu. Akhirnya konklusi saya temukan, penelitian kecil-kecilan, Anda menyebut pemilik media besar. Istilah sekarang pemilik media besar itu masuk di dalam mesin politik. Maka mereka disebut bagian dari oligarki. Jadi kalau makin media besar itu, saya tidak usah sebut nama. Media besar itu kan selain memiliki media, memiliki investasi percetakan, dia juga memiliki anak perusahaan lain yang misalnya ada di properti, bahkan di migas, ada di perminyakan, macam-macam. Sehingga kalau misalnya pemberitaan itu dirasa oleh redakturnya di atas, ini menyerempet bahaya, sudah pasti dia tidak muat. Bukan karena takut beritanya, menurut saya nih, saya tidak punya bukti, tapi feeling saya, bukan karena masalah menyelamatkan medianya betul, tapi pasti menurut saya, penguasa pasti memiliki kelemahan mereka. Kelemahan apa mereka? Ya kelemahan pajak. Kemungkinan mereka juga tidak bayar pajak. Sehingga dia takut dibuka, sehingga terjadi kompromi. Ya, kita cuma ngurut dada aja, bahwa banyak hal sebenarnya yang harusnya hak kita sebagai rakyat mendapat informasi lengkap, terpaksa tidak ada, itu tidak bisa dipenuhi oleh yang namanya media itu, karena ada yang harus diselamatkan. Nah, kalau mau ditarik ke belakang, memang beda dengan media-media awal kemerdekaan. Sampai Orde Lama itu yang dipimpin oleh senior-senior seperti misalnya Harian Abadi, Indonesia Raya, Mohtar Lubis, Pedoman, Rosian Anwar, Merdeka, Bembia, kemudian menyusul Kompas. Itu memang mereka menerbitkan itu dengan ada jarak mereka dengan kemerdekaan masih dekat. Jadi, dan rata-rata pemimpin negara waktu itu teman-teman mereka, jadi mereka masih berani koreksi. Tapi kalau sekarang jarak kekuasaan dengan wartawan muda sangat jauh, sehingga penyelamatan media besar ini oleh pemilik modal otomatis tidak bisa dibantah, tidak bisa dicegah, harus lebih dulu menyelamatkan medianya karena menyangkut hidup orang banyak sekali. Ya kan? Ya, gitu. Ya. Jadi kalau gitu apa bisa disimpulkan bahwa idealisme pers sekarang tergadekan gitu ya. Jadi dalam krisis, gimana cara menyelamatkan atau mengembalikan idealisme ini, Pak? Idealisme pers mungkin
tidak tergadaikan, tapi sewaktu-waktu terkendalikan. Ya kan? Lihat medan, lihat angin, ibarat orang membawa perahu, sekali-sekali kalau anginnya kencang dia turunkan layarnya. Seperti itulah Harina. Masalah idealisme, tetapi saya yakin masih ada kok, masih ada ya. Kembali lagi menyebut koran-koran besar itu, saya masih sering menemukan kritik keras, tapi disembunyikan di karikatur, disembunyikan di pojok. Ada pojok itu, disembunyikan di tajuk rencana, atau kolom-kolom. Saya terus terang, koran-koran besar, saya kan masih langganan surat kabar besar, saya sebut saja Kompas, saya masih langganan. Sampai hari ini saya fanatik, karena saya mau mengikuti, membandingkan, bagaimanapun Kompas berusaha sekuat tenaga menjaga akurasi, menjaga integritas, tapi ya bahwa ada sedikit-sedikit kesalahan, ya benar. Nah, saya sengaja baca karena saya kurang puas dengan berita medsos online kawan kita yang kurang akurasi, jadi aku bandingkan di situ. Saya masih sering juga terkagum-kagum, masih ada karikatur mereka yang keras, masih ada tajuk rencana dan tulisan kolom keras loh. Cuma saya pikir mungkin di halaman pertama diakomodasi pemerintah, halaman dalam dia cubit. Terpaksa pers bergerilya untuk merawat idealisme. Jadi ya kira-kira begitu. Baik, Pak Zainal Bintang dari pers kemudian terjun ke politik praktis. Itu gimana ceritanya? Oh ya, saya jadi waktu saya di Harian Angkatan Bersenjata, saya kan hidup di lingkungan tentara nih. Selain di Angkatan Bersenjata, saya juga bekerja resmi di Hankam, pembantu asisten teritorial Hankam. Kebetulan panglimanya waktu itu orang Makassar, Panglima Makassar naik ke Jakarta, ngajak saya. Dari resmi, satu hal yang saya mau cerita, kenapa sejarah Harian Angkatan Bersenjata, dulu koran itu awal-awalnya kan memang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk menutup berita-berita yang bisa merugikan Orde Baru. Jadi Anda ingat dulu, namanya Trimasmed, ada koran yang diterbitkan pemerintah. Trimasmed itu adalah Suara Karya, Golkar. Saya kira Anda pernah di Suara Karya kali. Kemudian Berita Yuda. Ya, betul. Ya, itu dari Bakin. Kemudian Harian Angkatan Bersenjata, Hankam. Ya, ada berita buana, buana itu Intel tersendiri, tapi yang masuk Trimasmed. Trimasmed ini, Angkatan Bersenjata, Suara Karya, dan Berita Yuda itu memang formal pemerintah menganjurkan menjadi bacaan wajib seluruh pejabat sampai kepada Babinsa itu diberlakukan wajib. Nah, satu hari tahun 80-an pimpinan Angkatan Bersenjata bicara sama saya. Karena saya sebelum saya bekerja di Angkatan Bersenjata, saya selalu mengirim tulisan resensi teater, resensi film ke Angkatan Bersenjata. Mereka mulai muat pelan-pelan. Undang saya, diajak saya bicara. Bisa nggak yuk teratur di sini? Rupanya generasi muda yang sudah mulai sadar. Nah, saya diajak masuk, terjadilah satu komitmen bahwa Harian Angkatan Bersenjata, kalau mau dibaca, jangan cuma Komandan Kodim yang baca, dibaca oleh masyarakat, harus membuka diri terhadap masalah-masalah sosial, seni budaya terutama. Setuju. Maka di Harian Angkatan Bersenjata itu adalah ruangan kebudayaan. Setiap minggu, saya isi dengan resensi-resensi teater, terutama Ismail Marzuki, karena kantor Angkatan Bersenjata itu hanya kira-kira 300 meter dari tim sama Ismail Marzuki. Nah, di situ Anda kalau bisa buka arsipnya, saya yang menulis terus semua resensi teaternya Rendra. Apa saja yang bikin saya di situ. Nah, sehingga pemerintah melihat ada jendela terbuka, bahwa di luar sana ada satu oksigen yang bernama kesenian itu, seni budaya itu mereka perlukan. Nah, yang menarik, Mas Bambang, pada suatu masa tahun 70-an itu, pimpinan Angkatan Bersenjata menyetujui kop Angkatan Bersenjata itu tulisannya Harian Angkatan Bersenjata. Dari asal panjang itu Angkatan Bersenjata. Saya bilang, Pak, ini nggak ada yang mau baca. Kenapa? Terlalu panjang dan Harian Angkatan Bersenjata itu kan image-nya panser dan bedil itu kan panser granat. Pernah Anda pasti temui perubahan hanya tertulis Harian AB. Ya itulah. Saya berani mengatakan itu bagian dari diskusi kami dikecilkan di AB sehingga
bisalah wawancara semua peristiwa-peristiwa kebudayaan bisa dimuat di Angkatan Bersenjata, dan saya rajin berkunjung ke daerah menulis laporan jurnalistik human interest di Hari Angkatan Bersenjata. Tapi itu tidak berlangsung lama karena nih terjadi perubahan di puncak pimpinan Angkatan Bersenjata melihat barangkali jangan terlalu dimanja nih non militer, dia rubah lagi, panjang lagi. Akhirnya karena tidak ada ruang ekspresi saya, maka saya keluar 79 pindah membuat Mingguan Barata, dan saya pimpin sendiri, karena saya yang punya offer lah istilahnya, sampai tahun Barata itu 79 sampai 2005 masih saya terbitkan. Kira-kira itu latar belakang. Pak Zainal Bintang mulai masuk partai politik kapan? Saya mulai masuk, tadinya saya ikut di Ormas Golkar, namanya MKGR. Saya kira Anda MKGR bukan? Iya. Saya diajak Jenderal Sugandi, Pak Gandhi. Ya, karena Pak Gandhi pimpinan Angkatan Bersenjata, sekalian diajak masuk di Ormas MKGR, ikut-ikut. Kemudian karena Ormas MKGR ini terikarya, MKGR, Soksi, Kosgoro. Otomatis kita diajak masuk berpartisipasi di Golkar. Nah, saya mulai masuk, kalau tidak saya mulai masuk partai politik resmi itu Golkar, kalau tidak salah Mas, tahun 77. 77. Kemudian dalam kepemimpinan Pak Darmono itu, kan ada dulu namanya karakter des. Ya. Kader penggerak pedesaan gitu. Ya, jadi kita semua ikut karakter des. Nah, mulailah masuk di Golkar. Kebetulan makin lama kemudian Harmoko kan juga Golkar nih. Harmoko di PWI menjadi Menteri Penerangan, ya kita semua diajak masuk di Golkar. Nah, saya mulailah ikut di Golkar katakanlah 77 sampai kemarin 2019, seterusnya. Tapi saya tidak pernah masuk dalam sistem menjadi anggota DPR, tidak. Kalau Anda kan Anda pernah DPD. Lanjut. Jadi Pak Bintang ini unik, ya, masuk di partai, tapi sekaligus jadi kritikus partai juga. Jadi siapapun pemimpinnya dikritik oleh Pak Bintang. Iya, itulah yang membuat barangkali unik, karena di zamannya, saya ingat, Anda boleh periksa dokumennya, dan Pak Harmoko masih hidup, Menteri Penerangan tuh, berapa kali pencet kepalanya, Mas Jenal, kenapa? Koranmu itu loh, kenapa Mas? Aku dimarah Pak Harto, karena kritis surat kabar saya. Jadi Pak Harmoko mengatakan sama saya, berapa kali diminta dicabut izinnya. Anda tahu dulu kan surat kabar waktu zaman Orde Baru pemerintah, semua izin dibekukan, keluar SIT, surat izin terbit, yang diterbitkan Laksus. Nah, ketika Harmoko menjadi Menteri Penerangan 83, tahun 85, dia gagaslah menjadi SIUP, surat izin usaha. Jadi ada kata usaha penerbitan. Kenapa ada usaha penerbitan? Harmoko menghendaki supaya wartawan ada saham di penerbitan itu, karena kalau di Bredel kemarin kalau cuma SIT, di Bredel wartawannya jadi relawan, nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya ada misinya Harmoko itu positif. Nah, proses SIUP itulah saya mengalami banyak kendala, karena kata Harmoko nggak bisa dikeluarkan SIUP-nya pengganti SIT selama beritanya belum bertobat. Maka surat kabar saya sampai jatuh Soeharto tidak pernah dikeluarkan SIUP-nya, tapi saya cuma terbit dengan SIT aja. Pada saya main film, karena saya lama di tim, ikut main film, membintangi 2-3 film juga di Makassar. Saya pelopori lahirnya beberapa film, kemudian main teater. Tapi saya pilih main film, main teater, saya memilih jadi wartawan. Karena kalau jadi wartawan, sutradara, produser kita bisa tekan, kita bisa kritik. Tapi kalau kita artis, kita jadi budaknya sutradara, budaknya produser, kira-kira itu. Iya, Pak Zainal itu di Partai Golkar kan sering cuma diancam atau sudah pernah kan mau dipecat, mau di apa gitu, gimana itu? Iya, tapi tidak juga, karena begini, di zaman Yusuf Kala, kan Pak Yusuf Kala, saya temannya dari Makassar, tapi dia senior. Di zaman Yusuf Kala itu menonjol, saya dianggap loh kok
kritis sama Golkar kan Pak Yusuf ketua umumnya. Ya tapi saya bilang sama Pak Yusuf waktu itu, Pak Yusuf, kita panggil Deng Ucu, Anda itu ketua umum Golkar. Kalau Anda menyebut ketua umum, berarti Anda harus mengacu kepada anggaran dasar. Anggaran dasar itu mengatakan Golkar itu kepemimpinannya kolektif. Jadi Anda nggak boleh mengambil keputusan sendirian seperti perusahaan. Saya gituin. Ya, jadi pernah konflik tuh yang ditengahi Pak Muladi. Pak Muladi waktu itu ketua bidang hukum kan. Dia bilang Zainal Bintang benar. Ya iya kan. Karena waktu itu campur tangan di Mata Lata yang kemudian pernah jadi menteri. Wah, ada hak diskresi ketua umum untuk mengundang pertemuan. Saya bilang di mana? Pasal mana? Tidak ada. Kalau tidak ada, nggak ada. Saya bilang, nggak bisa. Saya bilang, itu dimuat di Kompas bahwa Pak, saya kirim WA ke Pak Yusuf, SMS waktu itu. Kalau menggunakan lembaga Golkar, harus tunduk kepada anggaran dasar. Kalau anggaran dasar, kepemimpinan bukan perusahaan, pemegang saham mayoritas yang berkuasa, tidak. Kolektif. Nah, jadi terakhir saya agak tegang dulu dengan Abu Rizal Bakri. Karena Munas Golkar di Pekanbaru 2009, itu saya waktu itu terus terang saya ikut pendukung Surya Paloh. Iya. Ditanya kenapa tidak Abu Rizal? Surya Paloh background-nya kan penerbit. Ada benang merah saya. Nah, dan memang saya tidak terlalu kenal Abu Rizal. Nah, waktu Abu Rizal Bakri melahirkan kepengurusan Pekanbaru, itu banyak orang yang tidak pernah kader masuk di dalam. Saya protes itu. Bahwa itu melanggar anggaran dasar. Mesti sekian tahun dulu kader baru ditutupi atau dibela dengan, itu hak khusus ketua umum. Nah, disitulah saya menolak. Saya menganggap, saya anggap tidak bisa begitu. Maka hampir tiap hari saya diundang televisi yang tidak segaris Abu Rizal. Terutama Metro TV. Saya 5 tahun untuk bertempur di TV. Kemudian yang dengan Abu Rizal yang saya protes itu ini penting. Kita kan kongres Munas 2009, Mas. Kalau 5 tahun berarti kan 2014. Dia bilang tidak 2015. Saya bilang tidak. Mekanisme anggaran dasar mengatakan 5 tahunan. Jadi lama jadi karena dia masih awal kepemimpinannya sudah memaksakan 2015, saya menolak. Jadi terus kita tiap tahun berantem. Pada akhirnya Munas Golkar di Bali, ya itu dilakukan 2014. Nah, karena dilakukan 2014, waktu itu kalau tidak salah Agung Laksono dipecat, maka Agung Laksono membentuk Munas di Ancol. Anda masih di Golkar kan gitu? Masih sampai sekarang masih. Nah, Anda ikut ke Bali kan? Anda kan ketua Jawa Tengah ya? Nah, di Bali itu saya datang, saya dikritik, dituduh Zainal Bintang mengkhianat karena katanya anti Abu Rizal, kenapa ikut munasnya Abu Rizal? Saya jawab, saya ikut munasnya Abu Rizal karena dia ikuti saya 2014. Iya kan, kalau 2014 saya minta dia lakukan 2014, saya tidak ikut, tapi dia bilang Zainal Bintang gila. Jadi saya itu rame itu di Bali, dituduh Zainal Bintang mengkhianat. Agun CS membentuk Munas Ancol, jadi pecah dua tuh. Itu Mas ceritanya. Iya, jadi apa pengalaman Pak Zainal Bintang sekarang kan banyak kritik terhadap partai-partai ini ya, bahwa partai ini lebih internalis, lebih personifikasi dari tokoh-tokohnya. Jadi banyak kritik bahwa banyak partai ini yang tidak berorientasi ke masyarakat. Secara umum, apa ini kritik Pak Zainal ini? Ya begini, memang ada beberapa partai yang berorientasi internal kepada ketokohan ya. Katakan PDIP, pasti. Ya. Megawati menjadi grandmother. Kemudian saya lihat yang muncul itu adalah Prabowo juga demikian. Kemudian Nasdem demikian. Golkar tidak. Karena Golkar itu, saya ingin mengatakan Golkar itu ketua umumnya tidak mandiri. Ketua umumnya karena partai ini oleh pengurus-pengurus cabangnya, termasuk adalah DPD, selalu mengendaki ketua umum Golkar harus orang yang memiliki atau bagian dari pemerintahan. Kenapa saya mengatakan begitu? Ketika terjadi Munas Bali Mas 2004,
terjadi pertarungan antara Akbar Tanjung dengan Yusuf Kalla. Ya. Nah, kurang apa Akbar Tanjung idealismenya, kesetiaannya ke Golkar, tetapi di Munas Bali DPD itu berhasil dibujuk atau dia sendiri minta prioritas, dia menghendaki ketua umum yang memiliki jabatan. Maka terlemparlah Akbar Tanjung waktu itu. Karena Yusuf Kalla siapa yang bisa mengalahkan? Wakil presiden. Nah, jadi padahal Yusuf Kalla menjadi wakil presiden bukan didukung oleh Golkar. Dia mendaftar di KPU dengan Partai Demokrat. Yusuf Kalla kan meninggalkan konvensi partai, bergabung dengan SBY, meninggalkan pesta konvensi yang dimenangkan Wiranto. Nah, ketika bertarung, mujur dia menang bersama SBY, tapi dia atas nama Demokrat. Nah, ketika Munas Bali 2004 mencari ketua umum, Yusuf Kalla berhasil didorong masuk oleh Fahmi Idris dan kawan-kawan. Fahmi Idris almarhum, Anda masih ingat Burhan Napitupulu? Nah, teman-teman termasuk memaksa menghubungi daerah bahwa, dan bertemulah keinginan daerah bahwa kalau Golkar mau besar, ketua umumnya harus ada di kekuasaan. Gitu loh Mas. Itu doktrinnya. Karena dari dulu Golkar kan memang kekuasaan. Maka masuklah Yusuf Kalla, kalau istilah saya, partisan, migran, pindah masuk, dilegitimasi menjadi ketua umum. Nah, setelah Yusuf Kalla masuk, maka tradisi Golkar tidak mau jadi keluar dari kekuasaan itu berlanjut. Misalnya, kembali Munas Pekanbaru, di mana calon kuat Abu Rizal Bakri melawan Surya Paloh. Abu Rizal Bakri yang dipilih karena Abu Rizal Bakri, Yusuf Kalla kan sudah rontok, tidak terpilih sebagai presiden waktu mencalonkan diri dengan Wiranto. Maka Abu Rizal Bakri memang juga di push up oleh SBY, sehingga dia masuk. Waktu itu kan dia Menko Perekonomian. Nah, jadi dengan bekal itu dia masuk. Jadi lagi-lagi itu membuktikan tesis saya bahwa Golkar DPD-nya termasuk Anda sebagai DPD-nya berakumulasi mengatakan Golkar harus ketua umumnya harus yang mempunyai akses di kekuasaan. Itu yang saya catat. Maka masuklah Abu Rizal Bakri. Apa karena itu kemudian Pak Bintang keluar dari Golkar? Ya, secara pribadi ada kepemimpinan yang tidak akomodatif. Saya membuat saya kecewa karena dulu waktu zamannya Novanto saya masih ditampung di Dewan Pakar. Dewan Pakar, tapi padahal Erlangga sebelum terpilih menghubungi saya masih simpel WA-nya. Banset B, tolong bantu saya ke Golkar, Slipi 1. Ya telepon saya waktu saya di Jogja, 2000 berapa tuh. Saya tanya, bagaimana dengan Presiden? Oh, nggak ada masalah. Maka saya kampanye lah. Suatu hari ada jumpa pers di rumah Yusuf Kalla, Erlangga ngajak saya naik mobil, satu mobil sama dia, di stop wartawan untuk wawancara, keluarlah video itu di televisi Mas, saya mendampingi Erlangga di mobil. Saya di WA teman-teman, waduh Bang Bintang, masuk barang itu. Dikira saya sukses. Memang saya dukung dia, tapi dari hari ke hari, anak ini menolak kritik, menolak koreksi. Maka saya mengundurkan diri, dan saya kan diajak pindah sama Mbak Titi, sama masuk di Berkarya saya. Tapi di sana juga saya tidak temukan yang saya bayangkan. Selesai pemilu, saya pamit juga baik-baik. Saya mundur, kemudian saya diminta Bambang Susatyo masuk lagi untuk bergabung untuk bersaing dengan Erlangga. Maka saya kembali ke Golkar, tapi tidak di struktur partai, Mas. Saya masuk di Trikarya. Dulu saya ada bikin dengan Pak eksponen Trikarya dengan Pak Suhardiman almarhum. Itulah moral force daripada Golkar Trikarya. Nah, saya masuk di situ. Jadi kenapa? Toh tidak ada yang saya ganggu. Orang-orang yang mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi menteri, saya tidak ganggu jatahnya. Saya tidak masuk di struktur. Saya hanya ingin mengawal agar marwah partai ini tetap ada di koridornya. Kira-kira gitu Mas Bambang.
Ya, saya kira menarik sekali ini posisi Pak Zainal ini tetap kritis, tetap idealistis, walaupun tidak menikmati ya di struktur Tidak. organisasi ya. Baik, ini terakhir Pak, pertanyaan saya, Bapak masih menulis terus. Saya Ya. baca yang terakhir itu mengkritik mengenai politik dinasti. Oh iya. Kenapa? Enggak, ini kan politik dinasti menjadi konsumsi umum. Menjadi komplain umum, protes masyarakat, tapi kan kekuasaan tidak peduli itu, nggak ada urusan. Maka saya menulis di politik dinasti tidak mempersoalkan siapa. Saya mempersoalkan, yang saya persoalkan di politik dinasti Mas adalah mentalitas. Mentalitas yang ada di manusianya. Jadi saya bilang Anda kalau baca ulang, saya sendiri mengatakan apa yang dilanggar. Tidak ada pasal yang dilanggar kalau dinasti. Nah, kalau begitu di mana persoalannya? Persoalannya ada di mentalitas kita. Dan maka saya membuka kembali bacaan saya. Anda mesti pernah baca juga karyanya Gunnar Myrdal tentang Asian drama. Anda beli di Gramedia Asian drama Gunnar Myrdal ya melakukan penelitian di dua negara tahun 60-an. Awal 70, dua negara India, negara terkebelakang lah, India dan Indonesia. Nah, dia menemukan bahwa di dua negara ini payah dia punya integritasnya. Dia mengatakan bahasanya begini. Negara-negara dia sebut soft state. Negara lemah. Saya ganti negara lunak. Negara lunak menurut Gunnar Myrdal saya terjemahkan tidak punya tradisi administrasi. Makanya gampang disantap korupsi. Nah, jadi saya mengatakan politik dinasti Indonesia tidak ada gunanya melahirkan pasal-pasal 100.000 pasal 1 juta, nggak ada gunanya. Itu tidak karena sudah di dalam, ada di manusianya. Ya udah, kira-kira begitu. Nah, kalau saya melihat teman-teman kita banyak mempersoalkan dinasti pakai seperti saya sebut nama, saya ketawa sebenarnya nggak mungkin tembus karena situasinya sudah sedemikian rupa. Itu jawaban saya. Nah, yang kedua terakhir nih, persoalan Indonesia hari ini. Karena saya juga menulis kemarin, saya singgung sedikit koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Saya mengatakan bahwa yang dilakukan Din Samsudin dan kawan-kawan itu adalah sebuah koreksi intelektual dan pasti diserang dan memang diserang. Nah, saya mengatakan itu perlu. Pemerintah sekarang kan tidak punya lagi kontrol, tidak ada lagi bisa menekan pemerintah. Kenapa? Mas Bambang kan politikus lama juga, pernah ikut di Golkar berkali-kali. Golkar dulu di tangan Soeharto, 6 kali pemilu, selalu single majority, selalu 72, pasti jasa Anda juga, 72%, sehingga yang tersisa cuma 2 partai politik, PDIP, P3 hanya menerima itu. Nah, karena Soeharto kuat sekali, single majority, maka dia bisa melakukan suatu komando dari atas ke bawah. Mengapa bertahan 6 pemilu? Nah, sekarang akibat reformasi multi-partai sistem, kemudian sistem presidensial itu berubah semua, Mas. Tidak ada partai dominan. Mesti berkoalisi. Maka sekarang kan bukan single majority, tapi simple majority. Mayoritas sederhana. Yang sekarang, coba Anda lihat, mereka memainkan undang-undang pemilu tahun 2017 itu yang menyebut harus ada presidential threshold 20%. Itu sudah dikerangkeng. Kemarin kampanye periode kedua Jokowi kurang apa Jokowi? Sukses 1 periode. PDIP bekerja keras. Dia cuma dapat 19,1. Masih kurang kan? Dipaksalah koalisi. Nah, koalisi ini adalah dagang sapi. Dagang sapi. Partai politik mendukung presiden mengamankan di parlemen. Ini jadi menteri. Sehingga soliditasnya beda dengan Soeharto. Soeharto karena ketua partai mengendalikan Golkar. Dia kan praktis kan dia ketua umum Golkar, Mas. Ketua Dewan Pembina bisa membatalkan keputusan pengurus harian. Itu yang membedakan sekarang politik Indonesia di zaman Soeharto Orde Baru dengan sekarang. Sehingga apa yang terjadi hari ini saya ngeri. Saya ngeri bahwa Indonesia kita akan terjebak dengan dengan sengketa yang tidak selesai ini karena persoalannya ada di sistem politik kita. Multi-partai sistem presidensial, tidak ada mayoritas tunggal. Saya nggak tahu, ini kita, kalau saya mengambil contoh karyanya Albert Camus, kita akan menjadi Sisyphus, dewa yang
Ya. Mitologi Yunani yang dihukum oleh dewa, mendorong batu ke gunung, setelah sampai di atas jatuh lagi, dorong lagi. Nah, itu yang kita lakukan hari ini. Hanya kita lakukan. Baik. Kesimpulannya Pak Zainal Bintang luar biasa. Jadi kita tersandra oleh politik dagang sapi, gitu ya kira-kira ya. Ya, karena sistem. Sistem multipartai, Mas, yang tidak ada partai dominan, tidak ada single majority, yang ada simple majority. Ya, Dan terima kasih majority, Mas, saya tutup sedikit, tambah sedikit. Simple majority ini, simple majority yang memaksakan harus ada koalisi. Nah, koalisi itu melahirkan mental kompromi. Karena kompromi lahirlah pragmatisme. Pragmatisme mendorong korupsi. Luar biasa. Saya kira ini menjadi pencerahan kita semua untuk membaca Indonesia, membaca politik kita sekarang ini. Saya kira sekali lagi terima kasih atas nama channel Inspirasi untuk Bangsa. Dan Pak Zainal Bintang tetaplah terus berjuang, tetaplah kritis, dan tetaplah menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Mas Bambang.